Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ragi yang turun keempat kemarin ya. Ini mau diturunkan lagi yang kelima ya. Supaya saudara itu benar-benar yakin dan paham ya. Sehingga mau mempraktekannya. Ini benar-benar real para saudara ya. Ini yang kelima kalinya turun ya. Nih, ini kan kemarin nggak tak kupas nih. Ngupas sendiri. Ya, ronggoknya itu ukuran 4 kilo. Ya anjir, ini 3, kemarin kan saya 2 ya, ini saya 3 nih. Langsung diratain. Kalau kira-kira udah rata, kasih air lah yuk. Ini jam setengah 9 ya, setengah 9 pagi, biasanya kan setengah 6 ya. Nanti besok jam 9 pagi kita potong. Ya, kira-kira udah rata. Kasih air. Sini ya. Ini di garis bawah ini ya, garis 2 kali ya. Di sini. Diratain. Nah, udah dikasih air nggak keluar debunya, tadi belum dikasih ngebul sampai mawur lagi ya. Ini diaduk-aduk terus sampai sini, sengaja nggak tak potong, langsung sampai selesai ya. Ini udah mawur lagi kan, insya Allah udah rata nih, baru kita kantongin. Nah, langsung kantongin.
sampai patut kayak gini maksudnya. Satu. Harus patut ya. Udah selesai kan, udah belum.
biar nggak ngelinding begini. Ya simpel ya, taruh atas, besok dipotong ya Allah. Musim panas kalau udara ya, jadi kalau udah 1 hari setengah hari dibalik. Kalau musim adem ataupun hujan nggak bisa dibalik apa. Ini dibalik, posisinya dibalik, jadi biar perkembangannya itu rata. Kalau nggak dibalik ya pernah terjadi ketuaan, yang bawahnya hancur. Saya dibalik begini. Ini masih ada kan ya ini. Nah, kalau kita bikin keburu ini habis kan repot nantinya. Makanya kita bikin jangan sampai dihabisin. Ini turun yang kelima ya. Cakep loh. Nah, keren ya. Ini turun kelima Bos. Sangat mudah sekali ya. Menunggu habis apa enggak? Menunggu habis dipanjer aja. Ya ini udah tahu ya cara bikin ragi gini ya. Ragi seumur hidup. Ini yang kelima, nanti diturunkan lagi yang keenam, yang ketujuh, ke-8, 9, seterusnya. Selain onggoz beratnya ada saudara, cuman boros. Pakai itu apa itu? Tepung sagu itu yang pakai singkong. Sagu yang aci itu sih yang buat main kerambol itu bisa. Saya udah bikin, cuma nggak tak tayangkan. Kalau nggak percaya nih tak tunjukkan. Nih, udah bikin saya. Kalau nggak percaya tunjukkan nih. Tuh. Tapi jadinya nggak bisa bulat-bulat, pudar. Ini 4 kilo itu. Masih tak pakai, ini model pakainya pakai takarat tuh. Gitu. Kalau saudara ini udah selesai ya. Lihat ya, jangan gagal paham ya.
Udah berkali-kali saya tampilkan, seharusnya paham. Silahkan praktek saudara. Nah, ini nggak tak kupas ini, langsung ini loh. Ini mau tak jemur mumpung jumbain panas. Sebenarnya itu ya, sebenarnya itu nggak dijemur nggak apa-apa. Kalau dijemur itu juga ada manfaatnya, cepet kering. Kalau udah kering kan, kalau orangnya itu mau dijual, kok orangnya dijual, maksudnya raginya yang dijual. Kalau kering kan bisa ditaruh plastik, menghemat tempat. Soalnya kalau masih basah, belum keringnya belum pasti, kok dikantongin, nanti keluar keringat. Nah, dengan keluar keringat itu nanti timbul basah, akhirnya raginya ketetesan air kan, air dari keringat ragi itu sendiri. Nah, itu bisa menimbulkan ragi jelek gitu kan saudara. Jadi kalau belum kering banget, jangan dikantongin di plastik, nanti bisa Anda saudara dibuktikan sendiri ya, kita yang sudah setiap dari kerjaan yang begini seperti itu, saya memperhatikan. Jadi emang pantangannya ragi itu air sebelum dipakai, maksudnya ya. Kalau dipakai ya nggak apa-apa, kena airnya itu langsung dipakai buat ngeragiin. Nah, kenapa tadi saya ganti ya tempatnya, karena kemarin itu belum sempat tak bersihin, banyak rontokannya ragi yang kemarin itu. Otomatis kan bikinan yang sekarang ini kan belum kering, basah, jadi nanti nempel yang kemarin itu, nanti bisa menimbulkan jelek juga. Yang jeleknya itu yang kemarin ketumpangan ini kan jadi basah ya gitu. Nempel, debunya itu nempel ke yang baru, jadi basah. Yang kemarinnya itu akhirnya kena basah kan, bisa jelek juga nantinya. Jadi sensitif dengan air pokoknya, mau model air apa aja, air keringat, air hujan, air liur. Jadi diusahakan sebelum dipakai buat ngerakin itu jangan sampai kena air, itu bahaya. Kenapa kemarin saya praktekkan nggak tak jemur, karena saya buat sendiri, nanti kan lama-lama kering sendiri di kerainya ini, di tempatnya itu kering sendiri. Dan di samping itu kemarin kan kita nggak jumpain panas, bikinnya sore, bisa menghemat tempat. Kalau dijemur sampai kering, udah kering taruh plastik gitu. Nah, tempat buat tempenya itu keren, namanya bisa dipakai buat bikin tempe gitu. Ini nggak ada kadar luarsanya loh saudara, kalau udah jadi ya, tanpa bahan pengawet juga, tapi dipakai kapan saja ya, itu nggak ada kadar luarsa, karena barang yang udah dikeringkan itu awet.
makanan yang tidak mengandung bahan pengawet ya, itu dijamin kalau tempe mah. Kalau yang lainnya enggak. Makanya tempe terkenalnya makanan sehat. Adapun orang yang banyol ya, kadang suka banyol makan tempe budek, itu banyolan bukan kenyataan. Jangan diambil hati. Kalau emang saudara itu hobi makan tempe, jangan tersinggung kalau ada orang yang ngomong begitu, itu banyolan. Ya Pak Saudara ya, makan tempe itu sehat loh, protein, bisa mencerdaskan otak. Gantinya apa itu, ikan, susu gitu udah. Ini mata jemur lah, mumpung panas lah. Bisa. Oke, para saudara nih tadi kan habis dijemur ya. Ini harus dibalik dulu biar keringnya ya, yang tadi kering di bawah. Sebenarnya sih nggak dibalik nggak apa-apa. Ini cuman iseng-iseng ya, tapi iseng-iseng juga ada maksudnya. Maksudnya kalau raginya udah cepet kering, kan bisa ditaruh plastik. Nanti tempatnya ini bisa buat bikin tempe. Tapi tempat banyak kok. Sebenarnya nggak perlu. Cuma ini namanya mau ditayangkan ya. Para saudara harus lebih tahu. Oh, maksudnya seperti itu. Kan yang sering-sering saya tampilkan kan nggak dibalik ya. Itu alhamdulillah saudara bagus. Cuman kan saya diamkan aja, nggak saya taruh plastik. Kemungkinan ada yang mau beli kan udah kering, kan taruh plastik aman. Soalnya kalau belum kering di kantongin plastik itu berkeringat. Keringatnya itu nanti bisa membasahin ragi ini, raginya yang udah jadi sendiri ini. Akhirnya jadinya gagal karena kan pantangan ragi itu kan air ya. Sebelum dipakai itu jangan sampai kena air. Udah saya kasih tahu kan tadi air apa aja. Itu nggak boleh ya. Itu perlu digarisbawahin ya. Pantangannya jangan sampai kena air ya. Air apa aja. Kadang kan kita nggak tahu ya, air itu kadang kucing kencing sembarangan, itu harus waspada. Takutnya kencingin ragi, kita nggak tahu kok raginya jelek, ternyata kena air kencing kucing, ternyata kena air gerimis, ketampiasan hujan. Nah itu juga waspada ya. Mikir lagi itu aslinya gampang ya. Setelah kita tampilkan seperti ini, insya Allah para saudara tahu ya, paham ya. Silahkan dicoba. Lagi seumur hidup kok. Pasti puas para saudara, seandainya saudara mencoba ya. Tapi nyari onggoknya itu ya yang susah ya. Solusi para saudara nih. Bila nyari onggok susah, ada penggantinya, yaitu tepung semacam ini.
Kalau di kampung pati ya, kalau di Jakarta namanya tepung sagu. Nah itu penggantinya. Saya udah tak coba kemarin, tak bikin turun yang kelima itu ya. Saya bikin pakai tepung dulu. Jadi alhamdulillah itu yang tadi saya tunjukkan itu udah saya pakai itu. Tapi jadinya dikit bos saudara. Kalau ini tuh bisa 3 lonjor panjang ya. Kalau pakai apa itu tepung terigu ya, tepung sagu ya, itu jadinya 2 lonjor doang. Tapi kalau para saudara penasaran nanti pingin tahu ya komen ya, nanti saya tayangkan. Kalau nggak ada yang komen ya nggak tak tayangkan. Soalnya ini yang lebih mudah, hemat. Kalau tepung sagu itu ya perselisihannya itu 1 lonjor. Bagus Pak saudara, sama-sama bagus. Tapi kan kalau tepung sagu kan di mana saja kan pasti ada, mau di tempat terpencil kayak apa nyari insya Allah bisa menemukan. Tapi kalau onggok ya saya jamin susah. Saya aja ini nyarinya ke Jakarta, kan saya tinggal di Bekasi ya, ke Jakarta nyarinya, dapatnya di Jakarta ada 2 tempat. Jadi nggak usah dibalik semuanya, nanti kelamaan. Yang penting intinya dibalik boleh, nggak boleh ya. Dan juga ini plastiknya nggak saya kupas untuk lebih praktisnya seperti ini. Ini saya taruh lagi nih, ntar mau saya coba. Lihat nih, saya taruh di tempat yang seperti biasa. Nah ya, ini raginya para saudara, mau saya coba dulu ya. Saya coba dulu yang tengah ya. Yang ini sedikit aja nih. Ini dilihat ya, disaksikan langsung ya. Disaksikan langsung. Ini saya hancurin. Ini saya ambilin kacang, ini belum saya ragiin ini. Yang atas nih udah kering. Ini berhubung raginya kering ya, langsung tak tambahin ini. Ini ingat ya, turun kelima ya. Yang tak kantongin aja. Ya, sampai langsung ya. Enggak. Udah. Ini ya, saudara ya, udah jadi nih. Cakep ya, putih ya. Ntar aja motongnya, ini jam 3 waktunya sahur, nanti motongnya jam 8 aja. Ini bang saudara mau tak potong ya, coba ya, bagus apa jelek ya.
Bismillah. Bagus saudara-saudara ya. Alhamdulillah ya. Saudara nih ya, tempe yang pagi dipotong ini nih bekasnya nih ya. Udah nyatu lagi sih. Udah nyatu lagi nih baratnya ya, udah lengket lagi. Pagi kan kita potong jam berapa itu? Jam 8 ya. Sekarang udah sore nih, jam setengah 6 ya. Kalau pagi kan jamur putihnya belum kelihatan, masih agak muda. Ini coba ya. Putih enggak ya? Lagi turun ke 5 itu. Ya alhamdulillah kalau sejarah ya layak dipakai sih. Misalnya udah sore banget ini. Ya lumayan bening ya. Cuman kadang begitu, tapi ini cakep. Cuman kurang jernih aja ya. Karena udah sore. Tapi udah saya pakai buat jualan buat produksi. Kemarin buat produksi bersih banget. Yaudah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara nih mau ragikin ya, yang kemarin kita bikin itu ya, 5 keturunan itu. Ini belum terpakai nih, baru kemarin dicoba ini ya. Ini kenapa tak siapin seperti ini mas saudara? Karena waktu kemarin dicoba itu kan agak jelek ya, hitaman dikit ya. Tapi jamurnya sih ketel bagus. Kenapa hitam para saudara ya? Karena waktu kemarin itu kan kita ganti kerennya ini, alasnya ini karena hujan ya, ketampiasan jadi basah. Perkiraan nggak masalah, kayak udah kering itu, tapi lembab-lembab dikit. Tapi lembabnya seperti itu aja ada dampaknya. Jadi kemarin kita coba itu agak hitam-hitam dikit ya, tapi jamurnya itu tebel, putih putih jamurnya, tapi dampaknya kok kacangnya jadi agak hitam gitu. Nah ini cara pemakaiannya ya, kalau udah terlanjur seperti itu kita sisikin aja ini yang kemarin bekas lembab kan nggak tebel ya, paling dikit ya, ujung-ujungnya doang ya. Nah dibuang dibuang kayak gini, paling ujungnya seberapa ya, nggak tebel banget. Jadi kalau kita nggak tahu nanti kan dibuang semua, dicoba jelek, ternyata hanya kesalahannya sedikit. Ini mau tak pakai, dibuang kayak gini. Nah ini kita harus jeli di dalam pertempian itu, jangan main pusing sendiri kesalahannya apa tanpa diperhatikan ya. Itu. Nah ini yang kita pakai nih, tak buang. Ketempelan lembab aja ya bisa berdampak seperti itu, agak hitam-hitam gitu. Apalagi nyampe kehujanan ya, bisa fatal. Itu kemarin saya termasuk ceroboh, nggak memahami situ. Pahamnya setelah kita coba, kok bisa hitam ya, apa ini permasalahannya? Oh permasalahannya itu yang ganti alasnya itu belum kering, kena tambas hujan itu mah masuk. Akhirnya saya pakai yang
Yang kemarin tak taruh di papan itu kan, itu nggak kena air hujan, nggak kena air sedikit pun ya, kering ya papannya ya. Tak bikin cakep putih, malah udah tak pakai buat jualan. Ini saya mau menyaksikan ini aja nih, sudah saya buang pinggirannya ya, ditanam ke sini terus. Ini mau saya buat meragiin. Air mati enggak, biar enggak putih. Lakiin pakai air itu gitu teman, jadi lebih mudah. Kalau nggak pakai air di ler kan memerlukan tempat lebar ya, yang ratainnya gampangan pakai air, diaduk airnya jangan sampai kurang. Kalau kurang kan diaduk susah. Kira-kira gampang aja nih, kebanyakan ajaran kurang jangan. Nah, ini kenapa ngeraginya banyak rasanya? Kita ngeragiin jam 5 pagi tahu. Kalau ngeragiinnya jam 5 sore ya enggak banyak seperti ini. Paling enggak dua, kalau enggak dua satu. Kalau yang nggak tahu emang tua mas tempenya mas, kok ngeragiinnya kerjainnya pagi. Dan hasilnya sih ngerjainnya malam sekitar jam 2 ya, cuma ini puasa agak mundur dikit. Kayaknya baru ini yang ngerjain tempe kok di malam hari jam 2. Ini puasa pagi. Jadi jangan takut tempe nggak jadi, kan ada banyak akal ya. Kalau kiranya bikinnya itu agak telat ya, raginya tambahin, gampang. Udah ya, tunggu nanti ya kalau udah dicetak sampai jadinya nanti bagaimana ya. Kalau saudara nih udah selesai ya, nah udah saya cetak nih, cetakannya tak liatin, cuma bikin dikit itu mah 30 kilo doang. Oh, ini jadinya ya, ada 7 kerek, 1 2 3 4 5. Limanya itu tak tutupin soalnya terakhir, tak tutupin koran. 5 6 7 ya, jadi 7 ya. Itu mas saudara.
Nih para saudara, nih tempenya ya, mau saya balikin nih. Cakep ya, terlihat banget cakep ya. Oh, ini yang masih saya kasih koran kan, ini yang belakangan ya. Nah, mau saya balikin soalnya. Dibalik. Ini ya yang tak tutup koran nih ya, yang terakhir ya. Ini tempenya ya, mau tak dipotong nanti ya, buat pembuktian ya. Tak taruh sini nih, buat pembuktian cakep enggaknya ya. Taruh sini nih. Kelihatan ya di sini. Nah, buat pembuktian. Udah enggak? Nih mau ngambil tempenya ya, yang mau dicoba. Ini masalah jam 9 ya, mau dipotong ya, putih enggak ya. Bismillah. Putih kan ya, nanti sore dipotong lagi ya, kayak bagaimana ya. Udah mati. Ini para saudara, keadaan sorenya ya, nih mau tak potong ya. Masa ragi cakep-cakep kok, waktu dicoba hitam ya. Nah ini ada pembuktiannya, ternyata kan ini yang bekas pagi nih ya, loh, putih. Ini potong tengahnya ya. Putih kan, nggak hitam ya. Kan dulu ini nggak rata nih. Putih banget ya. Oke ya, cakep ya. Turun ke 5 ya. Udah. Ini para saudara ya, tak coba lagi ya, tadi kok nggak jelas tadi. Ini kan bekas potongan tadi ya, Jess. Ya, jernih banget ya. Jernih ya. Biar di tengah-tengah. Oke ya, mantap ya. Dah.